Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh dipimpin oleh salah satu temannya? Baik, alangkah baiknya mulai pembelajaran kali ini kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Ibu. Keterangannya apa nih? Nggak ada Aku Bu. kamu. Cuma Rizky aja? Muji Bu. Ibu. Mas Nuri. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Ada yang tahu nggak apa itu teks narasi? Teks yang menceritakan suatu peristiwa, Bu. Oh iya, bener Dipa. Jadi Ibu akan menjelaskan apa sih itu teks narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menyajikan suatu karangan yang disusun secara runtun sesuai dengan waktunya. Rusmilawati tahun 2020 halaman 4 mengemukakan bahwa teks narasi adalah suatu karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian serta disusun secara kronologis sesuai dengan waktunya. Nah, di sini ada struktur teks narasi. Apa aja sih struktur teks narasi itu? Yaitu ada orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Yaitu munculnya masalah atau konflik dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah dalam cerita tersebut, dan ada kode atau penutup dan pesan moral. Di sini ada ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi itu apa aja? Menceritakan rangkaian peristiwa, memiliki tokoh dan alur, ada konflik dan penyelesaian, dan mengandung pesan atau amanat. Di sini ada kaidah kebahasaan teks narasi. Kaidah kebahasaan teks narasi adalah membahas penggunaan kata ganti orang, kata kerja, terutama kata kerja tindakan dan mental, konjungsi kronologis, penghubung waktu, kalimat langsung dan tidak langsung, serta penggunaan wajah seperti metafora. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian video yaitu tentang legenda Putri Pukas. Ada yang tahu nggak sih apa itu legenda Putri Pukas? Udah pernah dengar ceritanya? Belum. Kita bakalan nonton sama-sama ya. Sebelum itu, Ibu bakalan kasih kalian tugas yang kerja kelompok. Nanti kalian isi ya di sini. Cerita rakyat dari Aceh berjudul Legenda Putri Pukas dan Laut Tawar. Pada zaman dahulu, di dataran Tanah Gayo, hiduplah seorang putri yang cantik jelita. Ia bernama Putri Pukas. Sang putri menyukai seorang pangeran dari kerajaan lain. Ia adalah pangeran tertampan yang aku temui. Putri Pukas mengatakan kepada kedua orang tuanya, pangeran di negeri nan jauh di sana sangat tampan. Aku ingin bersamanya. Bagaimana menurut ayah dan ibu? Janganlah nak, rumahnya sangat jauh. Benar, kami khawatir padamu. Meskipun tidak direstui, Putri Pukas tidak menyerah. Ia terus meyakinkan kedua orang tuanya. Tapi ayah, ibu, selain ia tampan, ia juga seorang pangeran yang bertanggung jawab dan bijaksana. Bukankah itu artinya ia pemuda yang baik? Akhirnya, orang tua Putri Pukas merestui hubungan mereka. Baiklah, sepertinya kau sudah sangat mengenalnya. Ayah percaya pada pilihanmu. Maka segeralah kalian langsungkan pernikahan. Aku akan buktikan ke ayah dan ibu, aku tidak salah pilih pasangan. Akhirnya digelarlah pernikahan Putri Pukas dengan pangeran dari negeri yang jauh di sana. Pesta pernikahan berlangsung dengan sangat meriah. Seluruh warga dari berbagai penjuru turut merayakan kebahagiaan sang putri. Setelah pernikahan selesai, sang pangeran sudah lebih dulu kembali ke negerinya. Putri, maafkan aku meninggalkanmu. Ada urusan negeri yang tidak bisa aku batalkan. Aku mengenalmu sebagai lelaki yang bertanggung jawab. Maka pergilah kakak
itu, Putri Pukes masih tinggal bersama orang tuanya. Setelah dilanda kerinduan dengan sang suami, Putri Pukes pun meminta izin untuk menyusul suaminya di negerinya. Sepertinya Kakanda masih banyak urusan di sana ya, Bu. Jadi aku memutuskan untuk menyusulnya ke sana. Kedua orang tua Putri Pukes sangat sedih. Pergilah bersama para pengawal. Baik ayah. Sang ayah mengelus kepala putrinya dan berkata, Kau harus ingat satu hal. apa ayah? Setelah langkah terakhirmu di wilayah kerajaan ini, janganlah sekalipun kau menoleh lagi ke belakang. Putri Pukes menyanggupi. Ia pun menempuh perjalanan dengan para pengawalnya. Di sepanjang jalan, Putri Pukes sedih karena meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain, ia merindukan suaminya. Mulai sekarang, aku harus berpisah dengan ayah dan ibu. Tidak pernah kusangka sebelumnya. Kemudian, Putri Pukes mengingat wajah suaminya. Tapi, aku telah menjadi seorang istri. Mau bagaimanapun, aku harus mengikuti suamiku. Perjalanan menuju negeri sang pangeran sangat melelahkan karena sangat jauh. Saat tiba di batas akhir kerajaannya, Putri Pukes mengingat kembali kedua orang tuanya. Ini adalah batas akhir kerajaan. Karena lupa dan tanpa sengaja, Putri Pukes menengok ke belakang. Selamat tinggal ayah, ibu. Tiba-tiba datanglah petir yang menggelegar dan hujan yang sangat lebat. Putri dan para rombongannya panik. Cepat, cari teman kedua. Kemudian salah satu pengawalnya menemukan sebuah gua. Akhirnya Putri Pukes dan rombongannya berteduh di gua tersebut. Di dalam gua, sang putri berdiri di sudut gua dan tubuhnya menggigil kedinginan. Dingin sekali. Perlahan, sang putri merasakan keanehan di dalam dirinya. Tubuhnya mengeras. Ia pun panik. Kenapa ini? Tubuhku mengeras. Dan Putri Pukes pun menjadi mengeras seperti batu. Ia sangat menyesal karena melalaikan pesan dari orang tuanya. Seharusnya ia tidak menoleh ke belakang selama perjalanan, sebagaimana yang telah dipesankan oleh orang tuanya. Mengerasnya badan sang putri tidak disadari oleh para pengawalnya. Setelah hujan reda, mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan. Tuan Putri, hujan telah reda. Mari kita lanjutkan perjalanan. Berkali-kali para pengawalnya memanggil, namun tidak ada jawaban. Sang putri hanya diam mematu. Akhirnya, salah satu pengawal menghampiri Putri Pukes yang berdiri. Putri, Tuan Putri, Masih tidak ada jawaban. Saat sang putri dipegang, alangkah terkejutnya para pengawal karena tubuh Putri Pukes sangat keras seperti batu. aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa seperti ini? Batu Putri Pukes masih bisa dilihat. Bentuknya membesar di bagian bawah, tetapi bentuk sanggul dan kepalanya masih bisa dikenali. Legenda Putri Pukes ini sangat terkenal. Menurut kepercayaan penduduk setempat, batu tersebut membesar karena Putri Pukes. Nah, udah dinonton kan videonya? Sudah, Ibu. Bu. Kasih kalian waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Udah ada yang siap? Udah, Bu. Siapa yang maju ke depan ini? Kelompok yang mana? Silakan. Kelompok 2 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan ada di sini. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utamanya adalah Putri Pukes. Terus dari daerah manakah legenda Putri Pukes berasal?
dari Tanah Gayo atau Aceh. Mengapa orang tua Putri Pukes merasa sedih? Karena Putri Pukes pergi menjumpai sang suami. Yang keempat, apa pesan yang disampaikan orang tua kepada Putri Pukes? Langkah terakhir, jangan menoleh ke belakang. Terus yang terakhir, apa yang terjadi ketika Putri Pukes menoleh ke belakang? Ia berubah menjadi batu. Terima kasih. Benar ya, dari kelompok 2. Oh ya, ibu bakalan minta. Nah, kalian sudah mengerti kan apa itu teks narasi? Sudah ya, Bu. Di sini kesimpulannya. Ada yang mau bacakan kesimpulannya? Baik Bu, teks narasi merupakan karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Teks ini memiliki struktur berupa orientasi, komputasi, resolusi, dan koda. Ciri-ciri utamanya meliputi adanya tokoh, alur, konflik, serta pesan moral. Kaidah pembahasaannya menggunakan kata ganti orang, kata kerja tindakan dan mental, kondisi waktu, kalimat langsung maupun tidak langsung, serta majas seperti metafora. Ibu rasa kalian sudah mengerti ya apa itu teks narasi? Sudah, Ibu. Berhubung waktunya juga udah habis, kita akhiri aja ya pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa dulu. Boleh pimpin kita siapa? Baik, karena berakhirnya pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya sebelum kita pulang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.